Hah? Apanya Ki? Purwakarta tuh ibu kotanya Sindang Kasih. Oh. Ya. Selat besi. Banyak yang kita nggak tahu dari Purwakarta ya. Oh, bener. Baris dulu, baris. Seperti tadi barisnya dua. Barisnya dua. Dua baris. Ayo sini. Ayo sini, ayo. Barisnya dua baris coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat aspirasi. Nah, kita ketemu lagi bersama saya Atep Heru, tepatnya di program Aspirasi on the Story. Nah, kita sekarang udah masuk di episode kedua. Nah, sekarang kita sedang ada di lokasi Balai Diorama Panyawangan Purwakarta. Nah, seperti apa sahabat aspirasi keseruannya? Yuk jangan lupa ikuti terus. Let's go. Oke, sahabat aspirasi, buat dimanapun kalian berada. Nah, sekarang saya Atep Heru bersama tim media aspirasi sedang ada di Balai Panyawangan Diorama Purwakarta. Nah, kita bersama tim aspirasi akan mengulas seputar berdirinya Kabupaten Purwakarta. Nah, maka sahabat aspirasi jangan kemana-mana, tetap ikuti kita terus. Oke, sahabat aspirasi, sekarang kita sudah ada di Museum Diorama Panyawangan Balai Purwakarta. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat aspirasi bisa lihat nih. Nah, ini ada kunjungan dari SD, ya, SD berapa? Oke, ya. Sudah bisa dimulai? Bisa. Kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes atau rampes? Rampes. Sekali lagi ya. Sampurasun. Rampes. Oke, baik. Selamat datang di Balai Panyawangan Diorama Purwakarta buat adik-adik dari kelas 1 sekolah. Nama sekolahnya apa? SD 2 Ciherang. Siap. Sudah makan siang? Sudah. Sudah siap jalan-jalan keliling museum? Sudah. Ada yang tahu ini tempatnya? Namanya apa? Perpustakaan. Museum Balai Panyawangan Diorama Purwakarta. Jadi di dalam itu mengulas seputaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Sunda sampai dengan sejarah Purwakarta. Ada yang tahu nggak sekarang bupatinya siapa? Bupati Purwakarta sekarang siapa? Namanya Ambu Ande. Kita biasa panggil dengan sebutan Ambu Ande. Nama aslinya adalah Raja Ande Ratna Mustika, ya. Dan ini yang ini. Sedangkan yang di atas sana itu adalah bupati-bupati terdahulu dari yang awal sampai dengan yang terakhir dijabat. Dan yang mendirikan diorama ini adalah Bapak, siapa yang tahu? Bapak Dedi Mulyadi. Nah, beliau ini yang menggagas untuk berdirinya museum ini, Museum Balai Panyawangan Diorama Purwakarta dan Diorama Nusantara. Tadi sudah ke Nusantara belum? Sudah belum? Isinya ada apa lagi di dalam? Sebelah sini ada diorama atau kartu yang bercerita tentang sejarah. Ada berapa? Ini apa, Bro? Ini katanya salah satu sebagai bentuk sejarah dewa apa namanya itu dewa kerajaan Sarakanagara, ya. Dan sumber asing Nah, Cina dan jadi sahabat aspirasi bisa langsung ya.
ngelaskeun bentang penting nenden paninengan bulan buruk katang tuan kalebakang terkencaan neang wanci pangharapan moal pengkas kulabunan simpe tarajena hate langit tetep ngadeketan lemah mapan rasa hemat sagara hilang kamelan lembulai papa matuhan seadang di pentas langit ngampar jajah kahuripan cai nyurup keun kaasih segara pahet kalemah sewujud pangeusih negeri kawujud dekat terwaktu marah mai pangeusih negeri duruk munding malati buka welas matri asih jaga nyurup kawaluya bagea urut baraya dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Gunung satangkungan susukan panjang harapan melatangkan ajak lemah tungtung waktu tetinemu.
Oke, sahabat aspirasi, saya Atep Heru. Nah, sekarang kita sudah ada di Balai Penyawaian Diorama, Balai Penyawangan Diorama Purwakarta. Nah, sekarang kita sudah ada di ruangan yang ada banyak peninggalan-peninggalan museumnya ya. Nah, ini juga di samping kita ini ada wayang. Nah, setelah itu, di samping saya juga ada perkenalan diri, Teteh. Ya, perkenalkan diri ya. Sampurasunnya. Sampurasun ya. Ya, Sampurasun, selamat datang. Saya Indri sebagai guide di sini. Kurang lebih sudah 7 tahun di sini menjalani sebagai guide. Kalau ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh silakan. Oh, Teteh di sini udah 7 tahun ya, sahabat Kurang lebih aspirasi ya. Kurang lebih gitu kan. Nah, Teteh, saya mau tanya ya selaku host. Nah, ini mulai berdirinya museum ini dari tahun berapa? Kalau untuk berdirinya itu di tanggal 21 Februari 2015. 2015 Ya. berarti udah ada mau 7 atau 8 tahun? Ya, hampir mau ke 8. Tahun 8 depan kan tahun. tinggal sebulan lagi ya. Oke. Ya udah hampir Oke, mau 8 ini tahun. pada saat menjabatnya mungkin Pak Haji ya? Iya, karena memang kan museum ini didirikan atas gagasan dari beliau, Hmm. Pak Deddy Mulyadi. Sebagai kecintaannya dengan Iya, Jawa Barat ya, pada sahabat saat- aspirasi. Pada saat beliau menjadi Bupati Purwakarta. Iya. Nah, ini kan Teteh kan kita kan juga baru masuk ke diorama ini, maksudnya Balai Panyawangan. Balai Emang Panyawangan. rada susah sih. Balai kalau yang Panyawangan biasa. ya, bukan Balai Panyawian ya. Iya. Kalau Panyawian itu ada di daerah Majalengka ya. Jadi ini Panyawangan. Panyawangan. Jadi maksudnya ini adalah isinya adalah kayak mulai dari sejarah berdirinya Purwakarta sampai Sejarah ada kerajaan Sunda. kerajaan-kerajaan Sunda sejarah juga, terus juga ada Belandanya juga, terus juga tadi yang pas saya lihat nih ya sahabat aspirasi nih, ada desainnya itu kayak kayak semacam ini ya, jejak-jejak situsnya ya. Terus juga ini di samping kita ini ada wayang-wayang ya. Nah, Teteh kalau misalnya di sini kita destinasinya udah ada berapa nih dari per bulan ini? Yang berkunjung. Iya. Oh, kalau untuk bulan ini kebetulan itu hampir ada sekitar 100 enggak sih, enggak sampai 100 ribuan lah ada. Kalau bulanan ya, kalau Oke. bulanan itu kalau dari total itu ada ribuan. Hmm. Yang terakhir itu dari mancanegara itu ada dari Vietnam dan Jepang. Kesini. Sahabat aspirasi, kita harus berpatut bangga ya karena museum yang ada di Purwakarta ini sudah didatangkan oleh destinasi dari luar negeri ya. Tadi katanya dari Vietnam sama Vietnam dan Jepang. Oh, jadi mungkin pengen melihat sisi-sisi Jawa Barat itu seperti apa, Budaya sih. dari mulai lahirnya, terus dari culture-nya ya atau budayanya gitu kan. Nah, ini teteh di sini nih kalau misalnya untuk kayak museum ini ya, jadi ini menurut saya sih takjub banget gitu kan ya. Jadi buat sahabat aspirasi yang ada di rumah ataupun yang ada di perjalanan, nah yuk kalau misalnya buat yang mau main ke Purwakarta jangan lupa mampir ke Diorama Purwakarta. Purwakarta, Balai Panyawangan Diorama Purwakarta. Iya. Nah, karena saya lihat ini kan karena saya juga pencinta wayang ya. Jadi wayang itu sahabat aspirasi, mungkin wayang itu mungkin di mata orang luar dari Indonesia, wayang itu adalah boneka ya. Tapi wayang ini adalah salah satu ciri khas dari Jawa Barat ya. Salah satu kebudayaan khas Jawa Barat. Oh, nah ini teteh boleh jelasin nggak ini maksudnya ini mungkin sejarah kebudayaan Sunda juga ya? Oke. Kayak misalnya itu apa sih maksudnya? Kalau ini adalah diorama atau replika dari setiap kegiatan festival yang setiap diadakan setiap tahun itu menjelang hari ulang tahun Purwakarta. Oke. Iya, jadi setiap tahunnya itu ada festival yang diadakan. Ini seperti yang di bawah ini adalah festival tumpeng. Oke. Ini hampir keseluruhan festival ini masuk rekor muri. Ya, jadi ada tumpeng, ada egrang, terus ada juga cetok. Terus waktu itu sempat ada festival ASEAN. Jadi dari negara-negara ASEAN semua datang ke Datang ke sini. Purwakarta ya? Ya, melaksanakan pertunjukan-pertunjukan dari setiap negaranya gitu. Patut berbangga ya buat sahabat aspirasi nih ya. Jadi Pak Haji Dewi ini jadi membuat sebuah monumen gitu
kan ya, ataupun museum gitu kan. Jadi untuk kita pengen melihat sejarah Sunda, terus sejarah yang ada di Jawa Barat seperti apa. Dan tadi juga saya bersama tim aspirasi gitu kan, jadi melihat kayak semacam replika Jatiluhur. Gedung ini tuh membuat saya tuh jadi saya tuh gambaran Jatiluhur itu untuk dari mata dunia itu kecil bendungannya ya. Tujuan mendirikan museum ini memang tujuannya adalah pertama salah satu bentuk implementasi dari kantor arsip daerah ya, karena ini kita di bawah kepemilikan atau di bawah manajemen kantor arsip, bukan pariwisata ya, bukan Dispropagum ya, bukan, tapi kantor arsip daerah. Oh, kantor arsip daerah ya. Nah, hampir keseluruhan itu isi materinya itu ada kita ambil dari kantor arsip daerah, dan sebagian juga ada dari ANRI, Arsip Nasional Indonesia, yang ada di Griasri. bukan, yang ada di Jakarta. Kalau kantor arsip Purwakarta ya ada di Griasri lokasinya. Terus ada beberapa juga kita ambil dari sumbernya langsung di Belanda. Oh, Belanda. A few moments later. Oke, sahabat aspirasi. Nah, kita tadi sudah berkunjung ke salah satu tempat yang ada wayangnya ya. Nah, ini kita sekarang ada di belakang kita ini apa ya? Ini kita sekarang ada di ruang kedua dari museum ini. Nah, di sini merupakan hall of fame dari tampilan bupati-bupati Purwakarta. Jadi ini mural dari wajah-wajah bupati Purwakarta. Muralnya. Nah, dari yang awal sampai yang sekarang. Gitu. Kalau yang ambu mungkin belum. Oh, Ini ambu ini ya. Ada ambu. Oke. Ya. Ini tapi kalau kita boleh tanya, ini siapa sih pembuat mural ini? Kalau ini kita ada tim khusus. Jadi khususnya bukan ya? tim khusus. Jadi nggak cuma kita yang terjun langsung untuk pembuatan dari kantor arsip. Jadi ada tim khususnya juga. Sahabat aspirasi boleh lihat dulu, ini kita ada dari apa? Bupati pertama yaitu dari Bapak Purwoyo. Nah, Yang mana teh? paling atas. yang paling atas Ya. ini ya. Nah, ini dari apa, masa jabatannya itu ada dari 1968 sampai 1969. Ya, cuma 1 tahun. Ya. Kedua yang ini Bapak, Hmm. ini Infantri Muhtar. 1969 sampai dengan 1979. Yang ketiga ini Bapak Abu Bakar. Hmm. Yang keempat Bapak Basuki. Lima sebelah sini. Bapak Sudana. Terus Bapak Bunyamin, Pak Lili, Pak Dedi. Terus ini adalah PJ Bupati atau PLT Bupati. PLT Bupati yang sementara ya? Ya, kurang lebih 9 bulan. Terus ini adalah beliau Ambu Anda. Yang sampai sekarang. Sampai 2023. Artinya kalau misalnya nanti pergantian bupati lagi, nanti artinya nambah lagi dong, dibikin Iya, lagi, diubah lagi mungkin ya, perubahan lagi. Ada upgradisasinya ya? Iya. Oke. Iya. Nah, ini teteh, kalau misalnya ada dari luar negeri ini, apa yang teteh lakukan ketika memperkenalkan ini? Kan? Menyambut langsung, Menyambut. seperti biasanya. Jadi Iya. memperkenalkan this is the Iya. government gitu kan ya? Iya. Government itu kan gubernur ya? Jam. Oke. Maju. Ya. Oke, siap. Langsung. Masih banyak yang lain lagi, kita boleh masuk sebelah sini. Nah, ini adalah K-map Diorama Purwakarta, peta dari desain dari Diorama Purwakarta. Ini memang dibuat seperti sepeda gambarannya, karena Pak Dedi itu punya satu filosofi mengayuh negeri dengan cinta. Ya, mengayunnya. Ya. Jadi ini kita ada di ruang B. Sini. Nanti kita lanjut lagi di ruang C seperti ini. Yang terakhir ini kita di sini ada mini teater. Kurang lebih ada 45 tempat duduk kapasitasnya. Kita bisa nonton seputaran tentang wisata Purwakarta dan lain sebagainya. Boleh dilanjut lagi sebelah Oke, sini. kita lanjut lagi ya, sahabat aspirasi. Oke, silakan. Di sini masih tentang seputaran sejarah-sejarah awal mula Purwakarta, terus juga ada sejarah-sejarah kerajaan Sunda juga. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah interactive book, salah satu media multimedia digital yang ada di sini. Jadi isinya itu ada sekitar 12 halaman. Oke. Ini kalau hidup, maksudnya kalau lagi on, Oke. ini di sini ada ilustrasi gambar dari setiap pelajarannya. Terus kita tanpa harus membaca, kita bisa mendengarkan langsung narasinya. Nah, ini berat buku ini berapa teh? Oh, kalau beratnya nggak tahu sih, saya belum pernah nimbang. Oke. Karena pas begitu saya tadi ini, Soalnya nggak bisa dicopot juga ini
kalau misalnya ini kita tadi kan apa menjelaskan tentang si narator begini ya. Nah ini kan di belakang kita ini ada apa? Kalau ini sejarah-sejarah pada saat Purwakarta di bawah pengaruh masyarakat dan koloni itu tahun 1620 sampai dengan 1779. Zaman VOC ya. Ya, jadi dulu itu Purwakarta masih gabungan dari Subang dan Karawang. Jadi Purwakarta, Subang, Karawang kemudian memisahkan diri menjadi Purwakarta. Informasi lebih lengkapnya ada di sebelah sini. Lagi. Jadi kita bertahap dari mulai masa kerajaan Sunda, terus masa terbentuk Purwakarta, semua ada di sini penjelasannya. Oke. Kalau lebih lengkapnya lagi, kenapa diganti nama menjadi Purwakarta? Nah ini ada baseline-nya atau surat keputusan. Surat keputusan dari pergantian nama Sindangkasih menjadi Purwakarta. Oh, jadi ini sahabat aspirasi ya, bahwa nama asal usul Purwakarta itu dulunya sebelum Purwakarta adalah Sindangkasih yang disasak besi ya. Yang Nah ini ya, jadi perubahan nama Sindangkasih menjadi Purwakarta. Ini dari tahun berapa sih? 1831. 1831. Jadi tanggal 20 Juli 1831 itu ditetapkan menjadi nama Purwakarta oleh Van der Bos. Dia jenderal Belanda pada saat itu. Ya, terus nama Purwakarta sendiri ada artinya Purwa dan Karta. Jadi dari dua suku kata. Purwa itu awal, Karta itu kesejahteraan. Awal kesejahteraan. Munculnya Kesejahteraan. Nah ini teh jadi ada lagi nih yang paling sering menarik perhatian adalah di Purwakarta itu ada situs peninggalan sejarah juga ini yang di belakang saya nih ada namanya peristiwa Ranca Darah. Peristiwa Ranca Darah ya, ini memang salah satu peristiwa berdarah yang terjadi setahun sebelum Purwakarta tahun 1832. Ya, jadi ini kurang lebih menceritakan tentang perlawanan buruh tani Cina Makau ya yang memang dipekerjakan untuk mengolah kebun teh yang dikuasai oleh Belanda. Cuma karena memang Belanda tidak memenuhi hak mereka, jadi mereka memberontak, ya, gaji dan lain sebagainya tidak diberikan oleh Belanda, mereka memberontak dan terjadilah peristiwa Ranca Darah. Ini adalah diorama dari peristiwa Ranca Darah. Jadi kurang lebih sekitar 10.000 buruh tani dibantai habis oleh Belanda. Nah makanya ini sering banget saya suka maksudnya mendengarkan kisah Ranca Darah bahwa di Pondok Salam itu ada namanya Ranca Darah. Iya, memang itu adalah lokasi terjadinya peristiwa ini. Kenapa dinamakan Ranca Darah juga karena darahnya mengenang sampai sematang kaki. Karena memang betul. Nah buat sahabat aspirasi, buat terutama orang-orang Pondok Salam kan, ada yang suka bertanya kenapa sih orang-orang Pondok Salam kok matanya sedikit-sedikit katanya. Nah itu memang ada bukti sejarahnya. Iya, jadi. Nah ini makanya kan yang sering sampai sekarang tuh saya suka mendengar Ranca Darah ada patungnya gitu, dan itu pun memang mengundang sejarah juga. Iya, memang ada sejarahnya. Iya, gitu. Terus ini teh kalau misalnya ini di belakangnya apa sih maksudnya? Ya ini baseline tadi, baseline. Kalau ini surat permohonan dari asisten residen Karawang untuk berganti nama menjadi Purwakarta. Ini surat keputusannya. Dulu dalam bentuk bahasa Belanda. Ini sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Bahasa Belandanya ditranslate bahasa Indonesia. Menarik ya sahabat aspirasi ya, karena memang kita sekali lagi tidak boleh melupakan sejarah karena sejarah itu memang ada. Iya gitu kan. Dan apalagi ini Purwakarta itu memang betul-betul kaya banget gitu kan ya, karena memang ada banyak salah satu destinasi yang paling diincar ini museumnya gitu kan. Destinasi pendidikan. Iya. Terbentuk beberapa organisasi untuk melawan Jepang. Dari organisasi yang disebutkan. Nah ini teh yang sering jadi pertanyaan sama warga Purwakarta. Nah ini di bawah ini apa sih maksudnya? Kalau ini perundingan Kalijati Subang. Oh nih Kalijati ya? Kalijati di 1942. Karena memang bersebelahan juga ya gitu kan ya. Oh, kalau ini kan yang di bawah, yang di atas kan tadi kan dari Iya, ini asal usulnya datang ke Purwakarta gitu kan. Nah ini teh yang sering mungkin anak-anak sekolah baca gitu ya. Ini foto-foto kegiatan-kegiatan pada saat dulu tentara Jepang di Indonesia. Ini kita ambil dari ANRI, Arsip Nasional Indonesia. Ini seperti ini keadaannya.
Oke. Nah, sahabat aspirasi, mungkin ada anak-anaknya yang masih sekolah ataupun SMA untuk yang ikuti jalur IPS bahwa Purwakarta pada zaman pendudukan Jepang katanya sesuai undang-undang yang berlaku pada masa pemerintahan Jepang ini katanya Purwakarta Karawang yang beribu kota di Purwakarta jadi berubah menjadi Karawang. Purwakarta Gun ya, itu bahasa Jepangnya ya. Gitu kan. Nah, ini apa kayak medianya kayak menandakan ini kayak apa Asia Nippon ya. Iya, Asia Nippon. Nah, ini maksudnya Asia Nippon itu apa sih maksudnya? Ya ini karena memang kedatangan dari tentara Jepang ke Indonesia yang ingin menguasai Indonesia sekitar kurang lebih 3,5 tahun ya. 3 tahun lah kurang lebih. Itu nama organisasi kamu kira teh? Kenapa? Asia Nippon itu organisasi Asia mungkin. Nippon ini dari Cahaya Asia Cahaya. Nippon, Ilmu Asia Nippon dan Iya. Pemimpin Asia Nippon ya. Oh. Nah, sahabat aspirasi ini di belakang saya juga ada apa lagi nih? Ya. Ini ada apa tentang Jepang sudah menyerah. Nah, menyerahnya mungkin kayak apa ada tentara musuh sekutunya ya gitu ya? Ya, nanti lebih lengkapnya ada di ruangan sini. Oke. Boleh di sebelah sini. Oke. Ya. Lebih lengkapnya ada di sini. Nah, kalau ini kan sekolah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi lebih lengkapnya ada di sini. Ini adalah urutan proses penanggalan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai dari tanggal 6 Agustus 1945 itu Hiroshima dibom oleh tentara Amerika. Kemudian berlanjut. Nah, ini tanggal 14 Agustusnya baru Jepang menyerah pada Sekutu. Jadi berurutan dari tanggal 6, 7, 9, 10. Nah, ini tanggal 15 golongan muda perencanaan untuk menculik Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok Karawang. Karawang Mas, ya. Karawang, ya. Ini Laksamana Maida ya? Ya, ini yang pro terhadap Indonesia. Oh, oke. Ya, jadi teks proklamasi terakhir diselesaikan di rumah beliau. Wow. Ya, dan kita bisa tahu foto-foto dari kegiatan proklamasi dari mereka berdua. Terus ada lagi nih, sahabat aspirasi. Nah, perlu sahabat aspirasi ketahui juga bahwa Purwakarta pada awal kemerdekaan seperti apa sih itu? Ini kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah sejarah dari awal mulanya Purwakarta pada saat pasca kemerdekaan. Jadi ada beberapa organisasi dan Laskar Perjuangan itu yang terbentuk juga. Bupati Purwakarta dari yang pertama sampai yang sekarang. Kalau Ini tadi apa teh maksudnya? ini replika dari bumi apa bola dunia. Bola dunia ya. Nah, tadi kan yang disampaikan itu kan ada kujang ya? Iya, kujang itu simbol apa? Menandakan khas Jawa Barat, Prabu Siliwangi ya. Iya. Memang yang terkenal Prabu Siliwangi ya. Terus kalau di depan tadi kita lihat muralnya, di sini adalah foto-fotonya dari Bupati Purwakarta. Dari mulai pertama sampai yang terakhir ya. Itu urutannya dari sini. Ini yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 9 PLT, terus yang terakhir 10. Nanti juga kalau misalnya pergantian lagi pasti ada perobotan lagi. Oke, tapi sahabat aspirasi ini ada di sebelah sana itu ada replika bendungan Jatiluhur ya. Boleh? Kita let's go di sini. Seperti ini, cuman kebetulan memang sedang perbaikan. Oke. Iya. Nah, Teteh tolong bisa jelaskan nggak sih lahirnya Jatiluhur itu? Itu Jatiluhur ini kita bisa lihat di sini, ini lebih lengkapnya. Nah, ini adalah proses pembuatan bendungan Jatiluhur itu di tahun 1957 sampai dengan terakhir ini diresmikan oleh Ibu Tien Soeharto tahun 1967. Oh. Kalau untuk pemikirannya itu dari Insinyur Haji Juanda. Iya. Ya. Nah, ini kan kalau Jatiluhur itu kan salah satu ciri khas destinasinya Purwakarta ya. Selain Ya, bisa Cinata, selain apa ya, Situ Bulet gitu kan ya. Karena memang ini Situ Bulet juga ada mengandung salah satu sejarah juga. Satu Ada yang sejarahnya kita sahabat bisa aspirasi lihat. yang pengen tahu ini. Nah, ini di sini. Nah, ini lihat nih. Ini dari tahun ke tahun. Ini tahun 1926 seperti ini tampilannya. Terus ini tahun 2014-nya seperti ini. Nah, ada lagi nih sahabat aspirasi buat yang pengen lihat dalamannya bendungan Jatiluhur nih. Nah, ini Sebenarnya lebih
gedung kami lagi ada di dalam sini sih, cuma sudah nggak ada perbaikan. Kan akhir tahun ada perbaikan lagi. Teteh kalau ini apa dalamannya ya? Ini terowongannya yang ada Terowongan. di dalam. Yang ini ya? gedung, ya. Nah ini terowongannya itu kalau teteh tahu gitu kan ya, berapa panjang Nah, itu ukurannya? dia, saya nggak tahu. Oke, siap ya. Iya, saya belum pernah juga ke sana. Oke. Jadi nggak tahu gimananya isinya seperti apa. Nah, kalau ini apa maksudnya? Kalau ini prolog dari setiap ruangan. Jadi setiap ruangan di sini diberi nama Raja-Raja Sunda. Oke. Nah, ini adalah prolog dari Surawisesa. Surawisesa ini Iya. adalah salah satu raja Sunda dan ini prolog dari ruangan ini. Kalau Sahabat Aspirasi juga, siapa sih Surawisesa ini? Nah ini di sini udah ada ya. Salah satu raja Sunda juga. Nah ini ada lagi di belakang. Ya. Nah, Di ini belakang nih. bangunan-bangunan bersejarah di Purwakarta, termasuk gedung Kembar ini juga adalah salah satu bangunan bersejarah di Purwakarta. Nah, kalau ini gempungan ini adalah salah satu kegiatan dari Bapak Deddy Mulyadi pada saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Jadi ngariung bersama dengan orang lembur. Iya. Jadi berkumpul bersama dengan orang-orang desa. Jadi beliau datang langsung ke setiap desa. Itu namanya Gempungan ya? Gempungan. Nama acaranya gempungan. Jadi pengadakan hitan gratis, pisang kesehatan gratis dan lain sebagainya. Acara. Nah seperti yang tadi kita lihat juga ini Sahabat Aspirasi ya, tadi kan sama anak-anak SD ini adalah sepeda ya, ontel ya. Nah ini kegiatan-kegiatan Bupati Purwakarta. Oke, di sini ada kegiatan Bupati. Nah kalau kegiatan wakilnya ada di sini. Jadi sebelum Pak Deddy menjabat sebagai Bupati, dia adalah wakil dari Bapak Leni yang Bali. Iya, yang dari 2003 nyampe 2008 ya. Iya betul. Nah setelah itu saat pertama menjadi Bupati, wakilnya adalah Bapak Haji Dudung. Kemudian periode kedua Bapak Dr. Haji Dudung Suara. Dan ini adalah wakil dari Ambu Ane, Bapak Haji Amin. Amin. Iya. Nah ini adalah kegiatan Ambu Ane. Untuk di periode Ambu ya gitu. Ya ini kegiatan-kegiatan beliau. Nanti ada lagi lebih banyak lagi di sebelah sana. Ini kalau saya sih lebih senang banget untuk mengulas sejarah. Apalagi ini yang di belakang tim aspirasi nih. Ya. Nah, ini teh, ini mungkin apakah dari masa ke masa ke pemerintahannya atau gimana? Iya, dari masa ke masa. Dari kegiatan DPRD dari masa ke masa, dari awal dari tahun berapa itu 1971 sampai dengan yang sekarang. Oh, dari orde lama ya. Iya. Nah, ini yang di ruangan tadi, ruangan tentang Dijaya Purwakarta pada masa pemerintahan Bapak Deddy Mulyadi. Oke. Nah, ini ada foto-foto, kolase dari kegiatan-kegiatan beliau selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Ini kreatif ya. Untuk apa? Tim dari daerahnya ya, dengan daerah Purwakarta. Ini atas dasar usul siapa kan? Beliau. Oh, jadi sebagai kenang-kenangan untuk di masa yang akan datang ya. Iya bisa. Jadi seperti itu sahabat aspirasi. Jadi ternyata Pak Haji Deddy Mulyadi ini meminta ke salah satu rekan-rekan kerjanya mungkin tolong buatkan kolase biar bisa menjadikan sebuah kenangan ya. Karena kenangan juga ada salah satu bentuk sejarah juga ya. Ya, jadi biar masyarakat tahu seperti apa kegiatan-kegiatan beliau pada saat menjabat sebagai bupati. Terus kalau untuk Ambu Ane itu ada di sebelah sana. Ya. Jadi nggak cuma kegiatan dari Pak Deddy, di sini juga ada kegiatan dari Ambu Ane. Beliau yang menjabat sebagai bupati Purwakarta sekarang. Satu-satunya bupati perempuan ya? Iya, salah satunya. Iya. Pertama. Oke. Jadi ruang terakhirnya, paling terakhir nanti ada mini theater. Tadi sempat juga lihat ya. Iya. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak sudah masuk ke dalam itu ada beberapa tayangan juga. Biasanya kalau anak TK kita kasih tayangan kartun seperti dinosaurus atau lain sebagainya. Iya. Saya juga ini kan nanti kan program ini bukannya kuliner aja sih, makanya kan saya pengen mengangkat UMKM-nya. Apalagi A few moments later. Oke,
sahabat aspirasi, waktunya sudah tak terasa udah menemani sahabat aspirasi selama 1 jam lebih. Dan untuk di episode kali ini saya akan menyampaikan sebuah narasi bahwa sejarah itu pasti ada, tapi kita tidak akan pernah lupa dengan yang namanya sejarah. Alangkah lebih baiknya saya Atep Heru mau undur pamit dari Fundas. Saya Indri sebagai petugas diorama. Nah, kita bakalan undur pamit dulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Aspirasi on the Story. Sampai jumpa di episode selanjutnya.